Ahaduha, bahwa yang pertama dari itu umur, dari itu perkara-perkara yang menjadi kuat keimanan, ayyusghiya adalah mendengarkan, menyimak. Apa? Menyimak. Lehes. Menyimak. Apa menyimak? Menyimak apa? Jeung pikiran teu kosong. Untuk ongkong ngadenge ai pikiranna teu aya di pangaosan dan gitu. Menyimak apa? Fokus, disimak. Pendengarannya dan pikirannya itu fokus kepada apa yang disampaikan. Jadi kita usahakan ketika kita ada di pengajian, simak, bukan ngobrol, ibu-ibu. Bukan ngobrol, lain usum ngobrol. Ulah ngobrol lah, tong dibiasakeun kaawonan tadinya. Kebiasaan nu awon nya di mana-mana keur ngaji ngobrol. Jempe lain usum ngobrol. Oh, dangukeun, simak keur ngaji sakedeung. Tuluy urang ngobrol teu beunangan atuh balik teh. Sok simak, mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang kita harapkan. Ayyusghiya adalah menyimak, bisam'ihi dengan pendengarannya. Alhamdulillahnya tetorek. Alhamdulillah, kita harus bersyukur. Sabar apa ya tetorek? Alhamdulillah, nikmat syukuri oleh kita. Cara di antara cara mensyukurinya menyimak nasihat-nasihat agama. Menyimak nasihat-nasihat agama itu di antara mensyukuri nikmat telinga. Coba kita koreksi, 24 jam dipakai menyimak nasihat agamanya berapa jam? Oh gitu ya, syukuri ini ya. Alhamdulillah Allah masih berikan nikmat sehat telinga kita, tidak ditulikan oleh Allah. Mudah-mudahan bukan hanya pendengaran zahir, tapi mudah-mudahan pendengar batin juga dibukakan oleh Allah. Amin. Karena banyak orang yang telinga zahirnya mendengar tapi telinga batinnya tuli. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Apa penyebabnya? Penyebab tulinya pendengaran batin apa? Dosa. Menumpuknya dosa itu menjadi sebab tulinya telinga batin. Sehingga ketika adzan teh ayeuna marake speaker henteu. Siga nu teu make speaker. Siga nu teu kadenge. Ya. Sok kitu tarikna hare-hare we. Sugan kadenge, sugan kabita, sugan non segera henteu hare-hare. Itu karena telinga batinnya tuli. Ya, ketika urusan-urusan akhirat dikumandangkan, diumumkan, hare-hare, tidak tertarik hatinya. Itu hatinya sedang tuli. Ketika ada ajakan-ajakan kebaikan, lalu tidak tertarik hati kita, tanda hati kita sedang tuli. Penyebab tulinya hati, diantaranya menumpuknya dosa yang belum kita tobati. Ya, itu penyebabnya diantaranya. Ayyusghiya adalah mendengarkan orang tersebut bisam'ihi dengan pendengarannya. Alhamdulillah, tah ceuli teh alhamdulillah ku Gusti Allah diciptakeun urang sehat, masyaallah. Jeung teu nyeri ceuli, geus sabaraha dinten teu nyeri ceuli? Teu kaetang. Masyaallah eta nya. Sabaraha hargana ceuli? Batur mah hayang ngadege kudu meuli heula alat nu hargana 200 juta. Batur nu teu ngadangu kudu make alat. Aya deui geus make alat teu ngadangu keneh. Urang kudu syukur ya. Bagaimana caranya supaya mendengar? Ya harus bentak. Kudu ai peureup gadengen teu. Eta ngajina tong nunutan. Ngajinya jangan merem. Jangan ngantuk, jangan tidur. Ya, fokus. Dengarkan apa yang disampaikan. Sok fokus pendengarannya kepada nasihat, pikirannya kepada nasihat. Fokus, itu beda nanti buahnya. Buahnya beda. Ya, menjadi apa? Kuatnya iman, keyakinan kita terhadap janji-janji Allah. Kan kebanyakan orang kuatnya keyakinannya terhadap janji manusia. Tapi terhadap janji Allah mereka seakan-akan tidak percaya. Cahaya. Janji Allah ini janji yang maha kuasa. Janji yang maha pasti. Tapi kenapa kok tidak tertarik terhadap janji-janji Allah? Ada janji Nabi itu janji pasti. Tapi kenapa tidak tertarik hati kita terhadap janji-janji Rasulullah?
Oh pasti, seluruh perintah Allah pasti ada janji, mengandung janji. Ya, mengandung seluruh larangan Allah mengandung ancaman. Jika kalian melakukan ini larangan Allah, ancamannya seperti ini. Jika kalian tidak syukur, ancamannya seperti ini. Kalian tidak sabar, ancamannya seperti semua ada ancaman. Jika kita lakukan itu larangan Allah. Jika kita meninggalkan perintah Allah, ada ancaman juga. Terdaik ngaji, ayah ancaman. Jauh jeng ulama, ayah ancaman. Piraku marukanan tadi ancam. Marukanan mal ayah naon gitu urang jauh ti ulama, urang teu ngaji. Ayah naon? May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Hade aya buruhna, goreng ge aya buruhna. Duanana aya buruhna. Urang jadi jelema soleh, aya buruhna. Jadi jelema teu soleh ge. Ngan beda-beda buruhna. Ayeuna soleh mah sawarga. Ayeuna teu soleh mah neraka. Pek ka mana? Rek ka neraka, rek ka sawarga. Tah itu. Kartos sadayana geus puguh buruhna, geus puguh buruhna. Urang daek ibadah puguh buruhna, urang bener ibadah puguh buruhna, urang daek ngaji puguh buruhna. Urang maksiat ge puguh. Kabeh ge sadayana tos puguh buruhna. Sudah pasti balasannya semua. Ya, semua sudah pasti balasannya. Setiap yang kita katakan, yang kita ucapkan, yang kita lihat, yang kita dengar, semua mengandung balasan. Allah tidak menciptakan kita sia-sia. Bukan main-main Allah menciptakan kita. Allah katakan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa aku menciptakan kalian ini main-main? Allah teu heureuy nyiptakeun panon, Allah teu heureuy nyiptakeun ceuli, Allah teu heureuy nyiptakeun urang, teu heureuy, kabeh bakal dibales. Marukanan heureuy kitu henteu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ada balasannya. Apa yang kita lakukan, semua ada balasannya. Nah, jadi yang pertama menyimak, ya. Tentunya menyimak ini harus konsentrasi penuh. Ya, harus konsentrasi. Jangan ngobrol, jangan main HP, jangan ngantuk, ya. Jangan, usahakan. Peperiheun atunya kos batur mengaji teh 24 jam, ya. Tiap pada sholat ngaji, ayo urang pan sapoe saka tuh sakitu ge alhamdulillah. Gitu, sok. Usahakan dimanapun kita hadir majelis ilmu, ibu-ibu terutama nih, ibu-ibu terutama ya, usahakan kalau sudah ada di majelis ilmu, usahakan simak nasihat tersebut. Jangan ngobrol, jangan ngantuk, jangan main HP. Tapi mau bener, mau ngaji main HP, mau bener, mau asup tanah sehat. Dah kudu yang harap karena ilmu atuh. Galal ilm altini kullak, kata ilmu. Kalau kamu ingin mendapat ilmu, kata ilmu berkata, altini kullak u'tika ba'di. Mun maneh hayang menang ilmu, cek ilmu yang ngomong. Panon maneh keur kami cek ilmu. Ceuli maneh keur kami, akal pikiran maneh keur kami, letah maneh keur kami, duit maneh keur kami, waktu maneh keur kami. Karaku kami dibere sawareh ka maneh. Kitu cek ilmu. Kartos artinya membutuhkan keseriusan. Ya, niatnya harus baik. Ya, niatnya lillahi ta'ala. Ya, usahakan niatnya kita belajar lillahi ta'ala. Belajar lillahi ta'ala. Kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu. Nanti anak-anak santri ilmu berkata apa kata ilmu? A'tini kullak. Kamu harus beri kepadaku kata ilmu seluruh yang ada pada diri kamu. Mata kamu untuk saya kata ilmu. Telinga kamu untuk saya, mulut kamu untuk saya, pikiran kamu untuk saya, tangan kamu untuk saya, kaki kamu semua harus untuk saya kata ilmu. Nah, ketika kamu segala yang ada pada diri kamu untuk saya kata ilmu, utika ba'di. Yang aku berikan kepada kamu hanya sebagian. Itu yang seluruh yang ada pada dirinya diberikan kepada ilmu. Maka oleh ilmu diberi hanya setengahnya, sebagian. Kumaha anu hari-hari, wah hari-hari penting sakumaha menang lagi. Ya, nah, mudah-mudahan kita bukan hanya mendapat ilmu, tapi mendapatkan keberkahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayyusgiya bisam'ihi ilal ayati. Cara agar iman kita kuat, agar iman kita kokoh, ya. Jadi jelema di mana-mana imanna kuat, moal epes meer, moal babarian, ya. Pokoknya mah alus weh, akhlakna jadi alus, ibadahna jadi semangat, ya. Ya berkah imanna kuat. Akmalun nasi imanan ahsanuhum khuluqa. Di mana jelema
imanna sampurna, imanna hade, akhlakna bakal itu berkah imannya baik, imannya kuat. Yang pertama ayusriya bisam'i ilal ayat, menyimak orang tersebut dengan pendengarannya ilal ayati kepada ayat-ayat Al-Quran. Tuh simak ayat Quran teh. Quran teh dangukeun. Apalagi ya ketika kita hadir majelis taklim ya sedang membacakan ayat-ayat Quran dangukeun. Apa keuntungannya? La'allakum turhamun. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu. Ketika dibacakan Al-Quran, usahakan kata Allah fastami'u, dengarkan itu Quran. Ulah orang anu maca Quran ngobrol jadi dengekeun, hati-hati. Berarti kita tidak menghargai kepada hati-hati. Hilang nanti keberkahan Quran dari diri kita ketika kita tidak adab ketika mendengar Al-Quran. Jadi adab ketika ada yang membaca Quran, dengarkan, jangan ngobrol. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jempe tong ngobrol, dangukeun, jempe, simak yang benar, la'allakum turhamun, pasti kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kita mendengarkan Quran, kajian-kajian ayat-ayat Al-Quran kita dengarkan dengan penuh penghargaan ta'zim dalam hati kita dengan niat yang baik. Ini menjadikan sebab turunnya rahmat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena yang pertama untuk memperkuat keimanan kita yaitu menyimak ya dengan pendengaran kita kepada ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran. Oh, para raja Quran teh di imah teh. Aduh capek bu ya macam. Setel Quran anak tuh. Setel Quran. Lain setel teh para rugu. Setel Quran. Karena Quran ini obat, menjadi obat hati kita yang tadinya hatinya gelap menjadi terang. Berkah mendengarkan Quran, berkah membaca Quran. Yang tadi hatinya keras, hese diomean teh, hese diajak hari teh, hese saya teh ngalawan wae, menjadi lunak hatinya. Mudah untuk diajak kepada kebaikan. Yang hatinya kotor, banyak kotoran-kotoran ya, menjadi bersih. Berkah membaca mendengarkan diajar sok di bumi teh nya setel Quran. Mun urang capek maca Quran setel Quran. Tong nyetel tu para rugu. Engke jadi kana hatena tu para rugu nya. Nu diganggukeun ku urang teh. Jika yang kita dengarkan yang kotor masuk ke dalam hati jawab kotor. Yang didengarkannya yang bersih masuk ke dalam hati yang bersih. Mana yang bersih? Al-Qur'an. Nasihat-nasihat Quran dengarkan oleh kita. Kemudian wal akhbar, mendengarkan berita-berita dari Rasulullah, yakni hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan nasihat-nasihat Rasulullah, hadis-hadis Rasul, dengarkan allati fiha dzikrul wa'di wal wa'id, yang mana pada ayat dan hadis tersebut diceritakan, disampaikan, dituturkan adanya janji-janji Allah dan Rasul dan adanya ancaman-ancaman Allah dan Rasul. Nah, ini diantaranya supaya memperkuat keimanan. Harus kuat iman kita. Ulah imah hungkul kuat teh. Imah kudu kuat. Iman mah kumaha? Imah wah pondasina nya bener kudu kitu imah teh nya mengalah kuat ngalah lila. Iman urang kumaha? Nah, kade iman diantep wae teu kuat. Diajarkeun nguatkeun iman. Kumaha cara nguatkeun iman? Yaitu dengan menyimak ya. Banyak menyimak nasihat-nasihat Al-Quran dan nasihat-nasihat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ayana? Di pangaosan. Tak sing wayahna we terus perjuangkeun ku urang. Jadi urang memperjuangkeun ngaos teh salaresna keur memperjuangkeun hayang magehan iman. Kita memperjuangkan thalabul ilmi itu salah satu memperjuangkan untuk memperkuat iman kita. Ya, memperkokoh iman supaya orang tong kabawaku arus setan, arus nafsu, arus untuk para ruguh. Kita kokoh kuat terhadap ajakan-ajakan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu. Kita mengikuti ajakan-ajakan yang dijanjikan, yang diperintahkan, yang dianjurkan, yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu. Mudah-mudahan semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Bukan hanya suratul ilmi, tapi mudah-mudahan kita mendapatkan hakikatul ilmi. Semua mendapatkan hakikatul ilmi. Semua mendapatkan hakikatul ilmi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal